teman semuanya, perkenalkan saya Aji, saya sebagai founder Teman Sharing Beroda. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan pengen tahu tentang Teman Sharing Beroda itu apa, jadi Teman Sharing Beroda ini platform yang memberikan pelatihan inline skating secara gratis. Di sini juga dibimbing sama pengajar, sama senior, dan teman-teman yang akan belajar di sini akan saling membantu, atau makanya disebut dengan teman sharing. Seperti itu. Nah, kenapa diadainnya Teman Sharing Beroda itu? Karena saya pribadi sebagai yang kerjanya rutinitas di Jakarta Senin sampai Jumat, kan harus mencari olahraga yang sehat, tetapi yang happy dan fun gitu. Makanya pakai sepatu roda. Cuman untuk olahraga sepatu roda itu sendiri kan merupakan olahraga yang high risk atau risiko tinggi. Jadi tetap harus ada pendampingan dan pengajaran dari yang ahlinya seperti itu. Makanya saya menginisiasi Teman Sharing Beroda untuk bisa belajar sepatu roda gratis. Jadi Teman Sharing Beroda ini platformnya itu baru dibentuk di 29 Mei 2025. Jadi masih baru. Untuk ketentuan khususnya satu, mungkin karena kita itu mencari teman-teman yang pemula atau zero banget yang ingin belajar sepatu roda. Yang kedua, itu harus bisa komitmen latihan 2-3 kali dalam seminggu. Terus yang ketiga, pasti adalah niatnya ya teman-teman, karena Teman Sharing Beroda ini semi bootcamp lah Kak. Jadi di sini kita semuanya belajar karena ada secara gratis, ada pengajarnya. Jadi mungkin teman-teman di sini nggak easy come easy go, tapi di sini teman-teman harus komit dengan waktu. Di Teman Sharing Beroda ini segmen usianya kita minimalnya usia 20 tahun. Kenapa? Karena kita latihannya itu weekdays di jam 7 malam sampai jam 10. Kalau di bawah 20 tahun kan masih dalam pengawasan orang tua ya teman-teman. Jadi apalagi masih SMA gitu. Kalau di atas 20 saya berpikir teman-teman di sini udah lulus ataupun misalkan udah kerja. Nah, di sana kita boleh 20 sampai usia yang tidak terbatas, karena di sini juga di Teman Sharing Beroda ada yang usianya 50, ada yang 60 juga, seperti itu. Untuk manfaat olahraga sepatu roda sendiri, olahraga sepatu roda itu sendiri adalah olahraga kardio ya teman-teman. Jadi di sana kita akan belajar juga tentang balance, body balance, terus tentang penguatan core, kaki, badan dan sebagainya. Karena kan kita nge-push tuh kayak sepeda gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk manfaat untuk pribadi ya pastinya kita olahraga kardio yang happy gitu, tanpa ada beban. Nah, untuk kelompoknya, karena kita itu biasanya rolling di jalanan, kita membentuk satu solidaritas, kita saling menunggu, kita saling jaga satu sama lain. Di Teman Sharing Beroda, kami sangat memaksimalkan keamanan dengan menggunakan protektor seperti wrist guard, ini ada knee guard, terus ada pelindung sikut juga, dan terutama juga helm, karena kita tidak mau adanya luka yang bikin member pada nggak bisa lanjut lagi bermain. Karena nanti bisa jadi contoh yang buruk juga buat yang lain. Nah, kalau di kota Jakarta sendiri, itu ada banyak tempat-tempat yang menjadi tempat atau titik kumpul seperti di GBK, Pintu 3, Taman Menteng, Velodrome, atau Cibis Park. Nah, kalau misalnya kalian di luar dari daerah itu, mungkin kalian bisa coba cari tempat-tempat yang flatland atau dataran yang sangat datar, tidak ada aspal yang sebetulnya kayak kasar, karena itu sangat mengganggu proses kalian belajar. Apalagi itu bisa membahayakan, apalagi kalau ada kayak turunan atau jalan raya, itu sangat tidak dianjurkan untuk belajar di tempat kayak gitu. Saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara menggunakan sepatu roda dengan baik dan benar. Ada 3 sebenarnya, ada 3. Satu, sepatu rodanya. Yang kedua ini adalah protektornya. Yang ketiga ada helmnya. Tahapan pertama adalah menggunakan protektor terlebih dahulu. Protektor yang lutut terlebih dahulu ya. Yang lutut ciri khasnya lebih besar daripada yang sikut. Ini yang sikut. Kita mulai pasang ya. Ini dimasukkan, ada protektor yang dimasukkan, ada protektor yang langsung pakai. Jadi tergantung merek dan jenis protektornya tersebut. Yang paling aman protektor yang dimasukkan. Pertama yang kanan dikunci dengan strap velcro. Strap velcro-nya muter. Kita pakai yang kiri.
Yang ketiga itu yang tangan. Yang tangan. Tapi yang tangan itu sebelum tangan kita pakai sepatunya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau yang tangan sudah dipakai akan kesulitan untuk pakai sepatu rodanya. Pastikan seluruh bagian sepatu roda terbuka. Jenis sepatu roda yang saya gunakan hard boot. Jenis sepatu roda ada dua, ada soft boot dan ada hard boot. Oke, sudah masuk. Lalu step keduanya adalah tali sepatunya. Tali sepatunya harus ditarik dan kencang. Pastikan sepatu tapak kaki di dalam sejajar rata, berdiri. Oke, setelah semuanya terpasang, baru kita memakai protektor tangan. Jadi supaya tidak bingung, protektor tangan, masukkan jempol, pastikan di bawah jempol tangan, ibu jari tangan, plastik, bagian plastik di bawah. Setelah itu kita ikat, hap, hap, hap. Jadi kalau jatuh aman. Jangan lupa untuk selalu memakai helm sepatu roda pada saat bersepatu roda. Di teman sharing beroda ini juga kita kan namanya teman sharing. Jadi kita juga di sosial media kita memberikan informasi gimana caranya bersepatu roda dengan baik. Cara jalan, cara berdiri, dan cara urban di jalanan ataupun olahraga sepatu roda lainnya. Jadi di sana kita juga mengedukasi pemilihan sepatunya juga seperti itu. Nah, sedangkan untuk di teman sharing beroda, di internalnya pastinya kita ada pelatihan. Nah, buat teman-teman yang mungkin di sini udah bisa sepatu roda, banyak yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu kenyamanan dan keamanan untuk bersepatu roda, beraktivitas sepatu roda. Salah satunya mungkin kita harus melihat kondisi fisik kita. Karena olahraga sepatu roda itu sendiri butuh fokusnya yang tinggi, gitu. Apalagi kalau teman-teman sukanya ngurban di luar ataupun ngulik dengan trik yang banyak, gitu. Kalau kitanya nggak fokus, nanti kita cedera, seperti itu. Yang kedua, jangan lupa pilih sepatu yang fit dan proper buat kaki kita, karena mungkin kondisi sepatunya juga ada yang seret rodanya, terus misalkan memang tidak kenceng, nah itu juga bahaya. Dan perhatikan kondisi sekitar kita. Nah, buat teman-teman di sini di teman sharing beroda, kita memang memberikan pengawasan yang ketat untuk teman-teman bisa urban atau belajar untuk rolling di jalan raya. Karena apa? Karena kita rolling di jalan raya atau ngurban itu nggak semata-mata untuk kepentingan kita atau happy kita, karena kita harus memperhatikan sekitar juga, gitu. Karena kita harus memperhatikan jalan juga, gitu, terus orang-orang sekitar kita juga, gitu. Nah, kalau di teman sharing beroda, untuk bisa urban atau rolling di jalanan itu harus memenuhi 5 level. Jadi 5 level ini ada standarisasinya di teman sharing beroda. Mungkin di teman-teman lainnya kita nggak tahu. Cuma di teman sharing beroda kita benar-benar menjaga itu dengan memenuhi 5 basic skill. Bisa 5 basic skill itu, baru kita akan memberikan rekomendasi atau memperbolehkan rolling di jalanan. Harapannya di Indonesia ini sepatu roda makin dilihat ya, makin dilirik. Bukan olahraga yang dianggap sebagai main anak kecil, gitu. Jadi sepatu roda ini tuh olahraga yang memang kardio sih sebenarnya, bukan cuma main-main, gitu. Nah, yang kedua mungkin harapan khususnya untuk di teman sharing beroda, harapannya platform ini makin berprogres, makin tumbuh, makin bisa membuat impact yang positif, yang lebih luas buat masyarakat.